Tanah air, ku tidak kulupakan. Amandemen merupakan kata lain dari perubahan, lebih tepatnya perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua bagian di mana terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh sendiri tidak boleh diubah-ubah atau tidak boleh diamandemen. Kenapa? Karena pembukaan merupakan jiwa negara Indonesia dan terdapat juga cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi landasan negara Indonesia. Dalam pembukaan juga terdapat 4 mandat yang diberikan untuk kita sebagai penyelenggara negara. Dan seperti yang kita tahu juga dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sila-sila Pancasila. Inilah mengapa pembukaan dalam Undang-Undang Dasar tidak dapat diganggu-gugat. Karena jika jiwa negara Indonesia diubah, sama saja kita mengubah negara Indonesia. Oh iya, kalian tahu nggak sih, walaupun kita sering membaca kata amandemen seperti di buku maupun yang berseliweran di media sosial, sebenarnya kata amandemen sendiri itu tidak ada. Karena menurut KBBI usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Permusyawaratan Rakyat atau penambahan yang sudah ada disebut dengan amandemen. Jadi, mulai sekarang mari gunakan kata yang benar ya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali diamandemen. Dalam suatu piagam negara yang Pada tanggal 19 Oktober 1999 dilakukan amandemen pertama yang dilaksanakan pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut dengan MPR dari 14 hingga 21 Oktober 1999 yang memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Bayangkan saja, Presiden Soeharto pada masa kepemimpinannya ia menjabat kurang lebih 32 tahun. MPR menilai ini terlalu berlebihan untuk masa jabatan seorang presiden. Dalam amandemen pertama ini, 9 pasal mengalami penyempurnaan termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang terpenting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali, atau maksimal 2 kali masa jabatan. Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000 membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001 berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 September 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional. Restrukturisasi dan perubahan wewenang MPR, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksa Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan hakim agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Amandemen keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2002 yang berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 Agustus 2002. Amandemen ini melibatkan 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Amandemen ini dilakukan karena isinya dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Kenapa sih amandemen harus repot-repot dilakukan? Kenapa kita tidak menggunakan saja batang-batang tubuh yang sudah disahkan pertama kali? Pada awal mulanya, Undang-Undang Dasar 1945 dibuat atau dirancang oleh BPUPKI, yang dimana badan ini masih dipimpin dan diawasi oleh Jepang, sehingga pasal-pasal yang dibuat tidak boleh keluar dari kehendak Jepang. Memang pada saat itu Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Jepang, tetapi Indonesia tetap memiliki campur tangan dari bangsa Jepang. Jadi, pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 masih belum fix atau masih bersifat sementara dan akan terus mengalami amandemen karena dipengaruhi juga oleh perkembangan zaman yang jika dibandingkan dengan awal mula terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan era sekarang sangat memiliki perbedaan yang signifikan. Bahkan baru-baru ini juga sempat beredar bahwa akan diadakannya amandemen kelima tentang calon presiden yang dimana hanya warga negara Indonesia asli yang boleh menjadi calon presiden. Tetapi hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra dari banyak pihak. Yang oleh hasil Mukernas P3 itu diusulkan kembali atau memasukkan kata Indonesia asli. Itu kan sesuatu yang memang harus diperjuangkannya lewat proses amandemen. Artinya hasil itu hanya bisa diperjuangkan ya menuju ke arah yang lebih konkret kalau memang ada kesepakatan politik untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.